Pelatih Sintayong cukup percaya diri dengan materi pemain timnas Indonesia saat ini. Sin sebelumnya sudah membangun pondasi yang cukup matang sejak ditunjuk sebagai juru latih skuad Garuda. Manuver yang paling terlihat adalah dengan memberikan kepercayaan penuh pada pemain-pemain muda yang masih memiliki jiwa petarung di lapangan. Mata jeli pelatih asal Korea Selatan ini memberikan sentuhan penting dengan melalui latihan fisik yang keras. Selanjutnya, pemain-pemain keturunan yang membela skuad Garuda menjadi kombinasi solid yang mampu membawa performa timnas semakin membaik. Dari pengamatannya, pemain Indonesia sebenarnya memiliki potensi. Namun, dia menilai bahwa mereka sempat menunjukkan mental yang kurang solid dalam beberapa kesempatan. Setelah proses yang panjang, dia meyakini bahwa timnas Indonesia akan jadi kuda hitam di Piala Asia 2023. Mungkin Indonesia bisa muncul sebagai kuda hitam di Piala Asia kali ini. Kelemahan dari pemain Indonesia yang ada saat ini adalah mereka agak tenggelam dalam rasa kekalahan daripada masalah teknik, kata Sintayong. Mental pemain yang jatuh menjadi alasan dalam beberapa laga, skuad Garuda kehilangan kesempatan untuk meraih kemenangan. Mengatasi masalah ini, Sintayong terus memberikan materi fisik yang keras saat menggelar pemusatan latihan. Tujuannya agar mereka bisa terus bermain maksimal selama berada di lapangan. Sintayong juga menyadari bahwa datangnya pemain keturunan membuat moral tim semakin meningkat. Saat berada di lapangan, didikan keras ala Eropa mampu mereka buktikan dan hal ini tentu sangat berpengaruh pada permainan tim. Dia juga menilai bahwa komposisi tim saat ini sudah tidak bisa dipandang remeh tim lawan dan telah menunjukkan kemajuan. Banyak pemain naturalisasi yang menghapus kekurangan tersebut. Seolah jadi angin segar, skema permainan yang diinginkan berjalan sesuai rencana dengan kondisi pemain yang cukup prima hingga akhir laga. Jadi, bisa dibilang Indonesia sudah menjadi tim yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya, pungkas Sintayong. Prestasi timnas Indonesia asuhan Sintayong mulai diakui di level internasional, tidak terkecuali oleh media Malaysia. Baru-baru ini Sintayong berhasil membawa kemenangan besar bagi timnas Indonesia di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam. Berkat kemenangan itu, timnas Indonesia berhak lanjut ke putaran kedua dan bersaing dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Kemenangan besar timnas Indonesia asuhan Sintayong ini mendapat sorotan khusus oleh media Malaysia, Makan Bola. Media asal Malaysia tersebut menulis sebuah berita yang membahas tentang masa depan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Di dalam berita tersebut, secara terang-terangan mereka mengungkapkan peluang besar timnas Indonesia melampaui Malaysia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Malaysia itu menyoroti kemungkinan timnas Indonesia mengumpulkan banyak poin hingga bisa melonjak hingga 13 peringkat di ranking FIFA menyalip Malaysia. Jika berhasil, maka ini menjadi sejarah baru yang berhasil dicetak timnas Indonesia setelah 11 tahun lamanya. Maka bukan tidak mungkin peringkat timnas Indonesia akan melesat jauh selama kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Seperti diketahui, kini timnas Indonesia memiliki peringkat paling rendah dibanding Irak, Vietnam, dan Filipina. Menurut media Malaysia tersebut, jika timnas Indonesia berhasil menang lawan Irak dan Filipina, maka besar kemungkinan skuad asuhan Sintayong itu meraih tambahan 31,76 poin dan membuatnya mengumpulkan total 1101,76 poin. Dengan penambahan skor tersebut, timnas Indonesia berpotensi naik ke posisi 132 dunia menyalip jauh Malaysia yang berada di urutan 137. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, mendapatkan kabar baik terutama terkait stok melimpah dan berkualitas di posisi bek kanan. Pasalnya, satu pemain yakni Welber Jardim siap membela timnas senior. Saat ini Welber akan berjuang bersama skuad Garuda Asia di ajang Piala Dunia U17. Kualitas pemain asal klub Sao Paulo U17 ini awalnya tercium oleh Bima Sakti. Bima bahkan tidak butuh waktu lama untuk memasukkan Welber ke daftar pemain timnas U17 Indonesia.
Hal tersebut bukan tanpa alasan, pemain kelahiran Banjarmasin ini cukup memiliki potensi. Dia bahkan mendapatkan undangan untuk masuk ke Sao Paulo karena ada tim rekrutmen yang melihat permainannya. Berkarir di luar negeri, Welber siap dipromosikan ke timnas senior. Terkait pemilihan pemain, Sintayong akan mengambil alih penuh. Welber berharap dia bisa jadi salah satu nama yang masuk dalam radar timnas Indonesia. Nanti kalau ke depan timnas Indonesia senior panggil saya akan pergi. Sekarang saya fokus Piala Dunia U17, kata Welber Jardim. Terkait pemain muda, Sintayong memang memiliki pengamatan yang jitu. Dia bahkan berani memasang pemain potensial ke skuad Garuda. Contoh paling awal adalah Marcelino Ferdinand. Marcelino yang bermain cukup memukau langsung diandalkan oleh timnas Indonesia pada semua kelompok umur. Hal yang sama terjadi pada Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Ivar dan Struijk awalnya diproyeksikan untuk membela timnas U20 Indonesia yang batal tampil di Piala Dunia U20. Dipromosikan ke timnas senior, dua nama tersebut sukses mencuri perhatian. Kali ini, hadirnya Welber juga semakin membuat kedalaman skuad timnas Indonesia makin apik. Bertugas di posisi bek kanan, dia akan menjadi kandidat pemain abroad selanjutnya yang bermain untuk skuad Garuda. Sebelumnya ada Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh. Tambahan pemain muda di posisi ini membuat proses generasi berjalan baik. Namun, bisa saja Sintayong akan menggunakan Piala Dunia U17 untuk memantau Welber sebelum dicoba ke FIFA Matchday terdekat.